Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damaria Soleh dengan NPM 2018 435000427, mahasiswa Universitas Indoprasta PGRI. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi perancangan penjualan untuk toko Palang 3 Furnitur Jakarta Timur berbasis Java Desktop sebagai syarat untuk tugas akhir saya. Pertama-tama, saya akan mencontohkan untuk mengaplikasikan dari awal untuk menghubungkan database melalui aplikasi SAM. Yang dimana pertama-tama saya sudah membuat database-nya melalui MySQL. Di sini kita bisa melihat ada tombol start, kita klik untuk menghubungkan database yang sudah kita buat agar terhubung ke NetBeans. Jika di sini sudah hijau, maka di sini sudah aktif. Maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke NetBeans. Dan di sini ada gambaran aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini ada desain untuk form login. Stok barang, data barang masuk, lalu ada data pelanggan dan data penjualan. Langkah selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan ini. Ya, tampilan untuk aplikasi sistem ini sudah muncul untuk di running. Lalu sebelumnya saya sudah membuat database username dan passwordnya di MySQL untuk login menjalankan aplikasi ini. Di sini ada inputan untuk username dan password. Kita masukkan. Untuk password saya akan masukkan untuk yang password yang salah. Klik masuk. Maka ada validasi pemberitahuan untuk username atau password yang Anda masukkan salah. Jika kita klik OK, maka dia akan meminta kembali untuk masukkan username dan password. Lalu langkah selanjutnya saya akan memasukkan username dan password yang benar. Klik masuk. Lalu validasi login berhasil pun muncul. Kita klik OK. Dan akan dibawa setelah login ke halaman tampilan menu. Di tampilan menu ini terdapat 5 form inputan, yaitu seperti stok data barang, data pelanggan, data penjualan, dan data barang masuk. Dan juga ada tombol untuk keluar. Dan di pojok kiri atas ini ada untuk mencetak laporan data yang akan dicetak. Untuk yang pertama, saya akan coba untuk menginput pada data stok barang. Kita klik data stok barang. Ya, akan muncul tampilan form inputan data stok barang ini. Di sini ID barang sudah otomatis terinput. Lalu di sini ada kategori barang yang terdiri dari ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur. Lalu di sini ada nama barang, stok awal, tanggal,
stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Dan stok akhir ini dia akan menjumlahkan dengan penjumlahan otomatis. Lalu bisa kita coba untuk menginput salah satu. Kita masukkan ruang tidur, kita masukkan nama barangnya. Contoh kasur. Stok awal masuknya 8. Tanggal sekarang. Stok masuknya 2. Dan stok keluarnya 5. Maka stok akhir ini akan muncul otomatis. Lalu jika ingin disimpan setelah menginput inputan pada data stok barang ini, maka bisa mengeklik dengan tombol simpan yang ada di pojok kanan. Kita klik, maka validasi akan muncul untuk menanyakan simpan data ini. Jika tidak, kita bisa klik no dan muncul validasi data tidak jadi disimpan, maka klik OK. Jika kita ingin benar-benar menyimpan, maka kita bisa mengeklik kembali dan mengeklik yes. Maka data berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel data stok barang ini. Nah, jika kita klik dari tabel ini, maka di inputan ini akan muncul yang sudah kita input. Maka cara ingin menghilangkan input ini, kita cukup klik bersihkan saja, maka dia akan kosong kembali. Jika untuk mengedit, terlebih dahulu kita harus mengeklik atau mencari data barang. Jika ingin menghapus salah satu barang yang sudah diinput atau mengubah barang yang diinput, pertama-tama saya akan mencontohkan untuk ubah. Kita klik yang di table, lalu kita ubah untuk nama barangnya, lalu stoknya, lalu stok keluarnya. Nah, maka di sini akan terubah juga otomatis setelah kita mengubah jumlah stok awal, stok masuk, dan stok keluar. Maka kita bisa klik jika sudah ingin benar-benar mengubah, kita klik ubah. Ya, jika tidak, kita bisa mengklik no dan data tidak jadi diubah. Maka jika ingin benar-benar mengubah, maka kita cukup klik yes. Nah, maka data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, otomatis di sini sudah masuk yang tadi kita input, yaitu kasar busa, stok awal, stok masuk, dan stok akhir. Lalu jika ingin mencari data yang sudah kita input sebelumnya, contoh kita cari untuk yang ST0013. Ya, kita klik button carinya. Ya, dia akan muncul di sini sendiri karena kita cari. Jika ingin merefresh atau memunculkan data-data inputan yang tadinya sudah kita input, yaitu cukup hanya mengklik tombol segarkan data, maka dia otomatis akan muncul kembali. Nah, jika untuk menghapus, kita cukup klik yang ada di table, lalu kita klik hapus. Yakin ingin menghapus data ini, maka kita klik no. Jika tidak, data tidak jadi dihapus. Jika iya, kita klik lagi hapus, lalu kita klik yes, maka data berhasil dihapus. Nah, dari data yang di table barang ini yang tadi itu sudah kita hapus, maka dia akan hilang. Lalu ketika kita cari lagi, maka dia akan muncul ID barang tidak ditemukan. Seperti itu untuk inputan data stok barang. Lalu di sini ada button kembali atau kita klik kembali, maka dia akan merujuk untuk ke tampilan menu. Lalu kita masuk ke inputan barang. Kita klik barang. Nah, di sini juga sama sebelumnya seperti data stok barang. Sebelumnya ID barang ini akan otomatis dan kategori barang,
ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Dan untuk di sini ada inputan untuk nama barang dan ada inputan untuk harga barang dan stok. Kita akan input untuk menyimpan terlebih dahulu kategori barang, kita masukkan ruang makan dan nama barang, kita input. Ya. Lalu harga barang, lalu stoknya yang tersedia saat ini di toko. Nah, ketika sudah menginput inputan ini, maka kita akan menyimpan dengan tombol simpan. Jika tidak, maka bisa mengklik no dan data tidak jadi disimpan. Jika iya, klik simpan lagi dan simpan data ini, kita klik yes. Maka data berhasil disimpan, oke, dan otomatis masuk ke table data barang ini. Lalu jika inputan ini sebelumnya kosong, terus lalu kita klik di sini di table data barang dan dia akan muncul. Lalu kita ingin menghilangkan, maka cukup klik bersihkan. Lalu jika kita ingin mengubah, maka kita cukup mengklik yang data yang kita ingin ubah dari table juga bisa. Lalu kita cari di sini contoh, kita masukkan BR00 BR0004. Lalu kita cari, nah data ditemukan. Nah, di sini jika data sudah ditemukan salah satu, lalu kita ingin memunculkan data-data yang sudah kita input sebelumnya, maka kita cukup klik segarkan data. Lalu data yang sudah kita input sebelumnya akan muncul. Lalu dengan cara mengubah, kita klik lagi cari seperti tadi, lalu klik pada table dan kita akan coba untuk mengubahnya. Nama barang yang akan kita coba ubah, kita tambahkan premium untuk penamaannya. Lalu stoknya kita ganti 20. Lalu kita klik ubah. Jika kita tidak ingin mengubah, maka bisa klik tombol no. Data tidak jadi diubah, oke. Lalu jika kita ingin mengubahnya, kita bisa mengklik ubah kembali. Lalu di sini muncul yakin mengubah data ini, kita klik yes. Nah, data berhasil diubah dan otomatis di sini juga sudah terubah meja plastik premium dan stoknya 20. Lalu jika untuk menghapus data, kita bisa mencari di table data barang ini, atau kita bisa dengan mencari seperti hal yang tadi. Saya akan mencoba untuk menghapus. Kita klik. Lalu jika ingin benar-benar ingin menghapus, cukup klik hapus. Nanti akan muncul validasi seperti ini, yakin ingin menghapus data ini. Jika tidak yakin, maka bisa klik no. Dan data tidak jadi dihapus, oke. Jika benar-benar ingin dihapus, maka klik lagi hapus. Lalu yakin ingin menghapus data ini, kita klik yes. Dan data berhasil dihapus. Lalu kita bisa cari kembali untuk data yang sudah kita hapus. Nah, jika tidak ada, maka kosong. Lalu kita bisa segarkan data kembali. Seperti itu untuk data barang. Lalu kita bisa kembali, lalu merujuk ke tampilan menu. Setelah itu saya akan coba untuk ke data pelanggan. Kita klik data pelanggan. Nah, di sini ID pelanggan juga otomatis. Lalu nama pelanggan, jenis kelamin, lalu nomor telepon, email, dan alamat. Saya akan coba menginput untuk menyimpan. Pertama-tama kita masukkan nama pelanggan. Jenis kelamin, lalu nomor telepon,
lalu email, lalu alamat ininya sebagai contoh. Nah, jika sudah kita isi semua inputan di sini, maka kita bisa klik simpan jika ingin menyimpan. Jika tidak ingin menyimpan, maka cukup klik no, maka data tidak disimpan. Dan di sini juga belum masuk ke table data pelanggan. Lalu kita ingin menyimpannya, kita klik lagi simpan data ini, maka klik yes, maka data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, maka otomatis di sini juga akan masuk yang di table data barang yang tadinya kita sudah input. Nah, jika kita klik di sini table, maka di inputan yang di atas ini dia akan muncul. Kita bisa menghilangkannya dengan mengklik bersihkan. Lalu, jika kita ingin mengubah atau menghapus, kita bisa dapat dari mengklik table ini dan bisa mencari di pilihan cari ini, yaitu kita cari dengan ID pelanggannya. Contoh kita cari. Nah, di sini setelah kita cari dia akan muncul. Nah, jika kita ingin memunculkan inputan sebelumnya yang kita simpan, maka kita cukup mengklik segarkan data. Nah, maka di sini otomatis dia akan muncul kembali. Kita klik lagi cari. Kita coba ingin mengubah. Kita tambahkan nama. Kita tambahkan alamatnya. Ya, sudah kita input kembali. Kita ingin mengubahnya, maka klik ubah. Nah, yakin mengubah data ini. Jika tidak, no, data tidak jadi ubah. Jika kita yakin ingin mengubah, maka klik lagi ubah. Lalu muncul validasi seperti ini lagi, yakin mengubah data ini. Jika iya yakin, maka klik yes. Maka data berhasil diubah. Kita klik OK. Dan otomatis dia akan berubah lagi di table data barang. Seperti nama yang kita ganti, terus alamat yang kita ganti. Lalu jika kita ingin menghapusnya, maka kita klik lagi cari, lalu klik tabelnya, dia akan muncul, lalu kita klik hapus. Akan muncul validasi seperti ini. Jika tidak, maka cukup klik no, data tidak bisa dihapus. Jika memang yakin untuk menghapus, maka kita klik hapus, kita klik yes, lalu data berhasil dihapus. Jika yang sudah dihapus kita ingin cari lagi, maka di sini akan muncul ID pelanggan tidak ditemukan. Seperti itu untuk from data pelanggan. Kita bisa klik kembali untuk ke menu utama. Lalu di sini ada klik penjualan. Kita bisa klik penjualan. Nah, di sini ID nota juga otomatis. Ada tanggal, nama admin, nama pelanggan, jumlah barang, harga barang, dan total harga. Dan total harga di sini itu dia otomatis. Kita coba input untuk tanggal terlebih dahulu, lalu nama admin, untuk nama pelanggan, jumlah barang, maaf ya, untuk harga barang. Ya. Di sini total harga otomatis terinput sendiri. Nah, jika kita ingin menyimpan, maka kita cukup klik
tombol simpan, akan muncul validasi seperti ini. Jika tidak yakin untuk menyimpan, maka kita cukup klik no, data tidak jadi simpan. Jika yakin, maka kita klik yes, maka otomatis data berhasil disimpan dan dia akan masuk ke table data barang. Nah, ini yang tadi kita input sebelumnya. Nah, jika kita klik yang data-data yang ada di table data penjualan ini, maka dia otomatis akan akan memunculkan data yang tadi sebelumnya sudah kita simpan dan kita input. Nah, jika ingin membersihkan pada kolom inputan ini, maka cukup klik bersihkan, maka dia akan otomatis bersih kembali atau menghilang. Jika kita ingin mengubah atau menghapus, kita bisa dengan cara mengeklik pada tombol di table, data di table, atau kita bisa mencarinya dengan cari ID nota di button cari. Kita akan mencobanya mencari. Kita klik, lalu kita input masukkan ID nota. Ya, lalu kita bisa klik cari. Nah, maka otomatis dia akan muncul di sini. Kita akan juga muncul di inputan-inputan ini. Jika kita ingin menampilkan data yang ada di table penjualan ini sebelumnya yang sudah kita input, maka cukup dengan mengeklik button segarkan data. Nah, otomatis dia akan muncul kembali di sini. Lalu kita bisa mengeklik mencarinya lagi kembali. Kita klik tabelnya, kita ingin coba mengubah. Ya, kita ubah dari tanggal, misal nama dan jumlah barang di sini. Dan harga barang yang ada di sini. Nah, otomatis total harga akan menginput kembali. Lalu setelah kita sudah yakin ingin mengubahnya, maka kita bisa mengeklik tombol ubah. Jika kita tidak yakin untuk mengubahnya, kita bisa klik no, data tidak jadi diubah. Jika kita yakin untuk mengubah, maka kita klik ubah. Nah, di sini akan muncul validasi yakin mengubah data ini. Maka kita bisa mengkliknya yes. Data berhasil diubah, oke. Nah, di sini akan terubah dengan sendirinya seperti nama pelanggan, jumlah barang, harga barang, dan total harganya. Jika kita untuk menghapus juga ada dua opsi, yaitu dengan mengklik table, lalu kita bisa klik hapus di sini. Nah, kita dengan mencarinya, cari ID nota, kita cari, kita klik, lalu kita bisa klik hapus. Jika tidak, maka no, data tidak dihapus. Jika kita benar ingin menghapus, maka klik hapus. Yakin menghapus data ini, kita klik yes. Dan data berhasil dihapus. Kita oke. Nah, kita akan coba cari ID nota ini yang sudah kita hapus sebelumnya. Kita klik cari. Nah, di sini akan muncul validasi ID nota tidak ditemukan karena sebelumnya sudah kita hapus. Oke. Nah, seperti itulah untuk inputan from data penjualan. Kita bisa kembali untuk ke menu. Lalu di sini ada inputan from barang masuk. Kita klik barang masuk di sini. Di sini ada ID barang juga. Namun di sini adalah ID barang masuk, yaitu BM untuk kode awal. Lalu di sini ada kategori barang seperti ruang tidur, tamu, ruang makan, dan dapur. Ada nama barang, jumlah barang, harga barang, dan tanggal masuk. Kita akan coba menginputnya. Untuk sebagai contoh, kita masukkan dapur, nama barang kita masukkan,
kitchen, jumlah barang, harga barang satunya, tanggal masuk barang ini ke toko. Nah, jika kita ingin menyimpannya, maka bisa klik simpan. Nah, jika tidak ingin menyimpan, bisa klik no. Data tidak jadi simpan dan data yang kita input di sini itu belum masuk ke table data barang masuk di sini. Jika kita ingin menyimpan, maka klik simpan kembali. Lalu kita bisa mengklik yes jika ingin menyimpan data ini dan data berhasil disimpan oke. Dan otomatis di sini akan tersimpan di table data barang masuk. Nah, jika kita mengklik di sini di table data barang masuk, maka inputan-inputan yang ini akan muncul. Jika kita untuk membersihkannya, kita cukup klik bersihkan, maka dia akan bersih untuk. Lalu kita akan coba untuk mengubah atau menghapus dengan cara ada dua opsi, yaitu bisa mengklik di table dan juga mencari dengan ID barang. Kita coba dengan mencari ID barang. Kita klik cari. Nah, di sini akan muncul data barang yang sudah kita input sebelumnya sesuai dengan yang kita ingin cari. Setelah itu, kita ingin mengubahnya, seperti kita akan ubah jumlah barangnya. Kita akan ubah dan harga barang kita akan ubah. Untuk tanggal kita akan ubah juga. Lalu kita ingin mengubahnya, bisa klik ubah. Jika tidak ingin mengubah, tidak yakin ingin mengubah, maka kita bisa klik no. Maka data tidak jadi diubah. Nah, di sini masih sama, tidak jadi perubahan. Di sini masih jumlah barang 5 dan harga barang masih sama yang pertama kita input. Lalu jika kita ingin mengubahnya, maka klik ubah. Yakin mengubah data ini? Jika iya yakin, maka klik yes. Nah, data berhasil diubah dan akan muncul di table data barang ini dengan yang sudah kita ubah, seperti jumlah barang, harga barang yang sudah terubah, dan tanggal masuk barang. Jika kita cari, maka di sini akan muncul sendiri. Nah, jika kita ingin memunculkan data-data yang sudah kita input sebelumnya, atau kita ingin merefresh, maka kita cukup mengklik segarkan data. Nah, di sini dia akan muncul kembali data-data yang sudah kita input sebelumnya. Jika kita ingin menghapus, kita cari lagi, terus kita klik tabelnya, lalu kita bisa klik hapus. Yakin ingin menghapus data ini? Jika tidak, klik no, data tidak jadi dihapus. Jika kita yakin ingin menghapus, maka klik hapus. Nah, yakin ingin menghapus data ini? Jika yakin, klik yes. Nah, data berhasil dihapus. Nah, jika kita ingin mencari data, lalu data itu apakah masih ada atau tidak, kita cukup mencari ID barangnya. Kita klik lagi. Nah, jika kosong, maka berarti itu belum atau sudah kita hapus. Kita bisa mensegarkan data kembali. Iya. Seperti itu untuk inputan from barang masuk. Kita kembali ke halaman menu dengan klik kembali. Ya, di sini kembali di halaman menu. Nah, jika di sini kita lihat di pojok kiri atas ada untuk laporan, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini pilihan laporan data pelanggan, laporan data barang, laporan data penjualan, laporan data stok, laporan data barang masuk. Nah, kita akan mencetak laporan data pelanggan. Maka kita klik laporan data pelanggan di sini, kita klik. Akan muncul validasi apakah Anda ingin mencetak data pelanggan.
Jika kita tidak ingin mencetak, maka kita bisa klik no, maka dia akan tetap di tampilan menu ini. Nah, kita akan benar-benar mencetak, maka kita klik lagi kembali untuk laporan data pelanggan. Nah, muncul kembali validasi ini, kita klik yes. Nah, maka otomatis dia akan muncul tampilan untuk cetak seperti ini. Untuk tanggal ini menyesuaikan kita ingin mencetaknya. Nah, jika kita ingin mengeprint, kita bisa klik tanda print di sini jika sudah terhubung. Lalu kita bisa save juga. Di sini bisa menjadi PDF. Nah, kita coba untuk laporan data barang, kita klik kembali. Jika kita tidak ingin mencetak, no, dia akan tetap di tampilan menu. Kita coba kembali untuk data barang. Nah, jika iya, kita yes. Nah, data barang akan muncul seperti ini. Kita coba untuk laporan data penjualan. Jika tidak, dia masih di tampilan menu. Nah, kita coba untuk mencetak kembali. Yes. Maka seperti ini. Kita coba lagi untuk data stok. Kita klik. Jika tidak, no. Maka dia akan tetap di tampilan menu. Kita kembali ke laporan data stok. Apakah Anda ingin mencetak data stok barang? Kita gitu. Yes. Nah, akan muncul data stok barang seperti ini untuk laporannya. Lalu kita ingin mencoba laporan data barang masuk. Kita klik laporan data barang masuk. Jika tidak ingin mencetak, maka kita bisa klik no. Nah, dia akan masih di tampilan menu. Kita klik kembali jika kita ingin mencetak data barang masuk. Apakah Anda ingin mencetak data barang masuk? Ya, maka yes. Nah, maka akan muncul laporan data barang masuk seperti ini. Maka seperti itu untuk laporan, bisa langsung di print atau bisa di save melalui PDF seperti yang tadi saya simulasikan. Nah, di sini di tampilan menu ini ada tombol keluar, yaitu berfungsi untuk keluar dari data dari tampilan menu ini kembali ke tampilan login. Kita akan coba klik keluar. Nah, muncul validasi apakah Anda ingin kembali ke halaman login. Jika tidak, maka dia tetap akan di tampilan menu. Kita klik keluar lagi. Jika iya kita ingin ke halaman login, kembali keluar, ya kita klik ya. Maka dia akan muncul ke tampilan login seperti ini. Jika kita ingin benar-benar menghentikan sistem aplikasi ini, maka cukup klik silang pada kanan atas. Kita klik up. Nah, dia akan muncul validasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menutup aplikasi? Jika tidak, maka akan tetap di tampilan login ini. Jika iya, kita ingin keluar, maka kita bisa klik iya. Maka sistem aplikasi sudah terhenti. Seperti itulah perancangan sistem aplikasi informasi yang saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih.